Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Sari dari Kode Akuntansi dengan nomor NIM 2902014. Di sini saya akan menerangkan tentang kas dan piutang sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon SECAMAK. Baik. Mari kita bahas. Kas adalah uang kartal yang tersedia bagi suatu usaha, terdiri atas uang kertas, bank, dan uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah dalam perusahaan, bukan bank, cek, wesel, dan surat berharga lainnya yang dapat segera dijadikan uang diperhitungkan juga sebagai kas. Kas adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi. Istilah ini biasanya dipakai untuk menggambarkan kepemilikan uang tunai perusahaan. Makin besar nilai kasnya, maka makin besar pula uang tunai yang mereka miliki. Dalam dunia bisnis, jumlah kas sebuah perusahaan kerap dijadikan salah satu indikator kemampuan atau kinerja perusahaan tersebut. Makin besar kas yang dimiliki, makin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Jenis kas. Jenis kas terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kas kecil atau petty cash, yang itu berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Yang kedua itu kas di bank, itu uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank, biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanan. Kas di bank biasanya berhubungan dengan rekening koran dari bank untuk perusahaan. Sistem penerimaan kas. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah proses aliran kas yang terjadi di perusahaan. Aliran kas terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu yang pertama, penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang kedua, dari penerimaan kas dari piutang. Selanjutnya, sistem pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas yang meliputi serangkaian pembayaran, pembelian, penyetoran, dan lainnya yang berupa pengeluaran kas secara langsung. Sistem akuntansi pengeluaran kas ada dua macam, yaitu sistem pengeluaran kas dengan cek dan sistem akuntansi pengeluaran kas secara langsung, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow memiliki pengaruh yang sangat penting bagi bisnis Anda. Dengan adanya laporan uang ini, Anda akan mengetahui kondisi perusahaan Anda dalam kondisi untung atau tidak. Biasanya, sebuah laporan arus kas memberikan informasi tentang jumlah pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain manfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Nah, dibuatnya laporan arus kas itu untuk berkepentingan untuk perusahaan, untuk bermanfaat untuk investor atau kreditor. Seperti mereka yang akan berinvestasi pada perusahaan tersebut akan melihat keuangan dari perusahaan tersebut apakah baik. Kalau baik, mereka tidak akan ragu untuk berinvestasi di perusahaan kita. Nah, selanjutnya itu komponen arus kas. Arus kas dari kegiatan operasi.
Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Beberapa contoh arus kas dari kegiatan operasi adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya, arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan dan pembeliannya di aktiva perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Yang ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga, ekuitas, dan hutang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Berikutnya itu piutang. Piutang adalah suatu hak pembayaran memiliki perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa, tapi belum membayarnya dengan lunas. Account receivable. Di dunia akuntansi, pengertian piutang adalah hak atau pembayaran yang legal ditagih atas produk atau jasa dengan pembayaran tidak tuntas di periode tutup buku. Ciri-ciri piutang. Ciri-ciri piutang itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu punya tanggal jatuh tempo. Nah, piutang adalah transaksi dengan jatuh tempo tertentu berdasarkan kesepakatan pihak debitur yang berhutang dan kreditur pemberi hutang. Tanggal jatuh tempo penting guna menjaga stabilitas arus kas perusahaan. Selain itu, penentuan jatuh tempo juga akan memudahkan akuntan dalam menyusun jurnal keuangan periodik. Yang kedua, dapat memiliki bunga. Nah, ciri-ciri piutang yang kedua ini itu memiliki bunga, yaitu perusahaan selaku pihak kreditur dapat menentukan apakah piutang yang dikeluarkannya memiliki bunga atau tidak. Jika perusahaan mewajibkan piutang dengan bunga, maka laporannya dalam jurnal wajib disendirikan. Nah, jadi bagi perusahaan yang bila memiliki piutang itu, bila piutang itu berbunga, itu harus diberitahu dari awal terjadi transaksi tersebut ya. Dan total bunganya itu berapa persen itu harus harus dicatat juga dari jurnalnya. Yang ketiga itu memiliki konsekuensi telat pembayaran. Ciri piutang terakhir adalah menimbulkan risiko saat telat bayar. Piutang adalah salah satu komponen saat penentu lancar tidaknya operasi perusahaan, sehingga perusahaan perlu memberikan konsekuensi tegas bagi pihak-pihak debitur yang telat melakukan pembayaran. Konsekuensi ini bisa berbentuk blacklist atau bahkan pelaporan ke pihak berwajib. Selanjutnya itu jenis-jenis piutang. Nah, jenis-jenis piutang itu terbagi menjadi 3, yaitu piutang usaha atau dagang. Piutang usaha adalah piutang karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk atau jasa. Piutang usaha juga sering dikenal dengan istilah piutang dagang karena terjadi disebabkan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen.
Yang kedua, piutang wesel. Berbeda dengan piutang dagang, piutang wesel adalah piutang yang terjadi dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Proses terjadinya piutang wesel adalah suatu pihak mengajukan pinjaman kepada pihak lain dan menjanjikan pembayaran di waktu tertentu. Nah, jenis piutang yang ketiga itu lain-lainnya. Dan yang ketiga itu piutang lainnya. Sementara itu, piutang lainnya adalah piutang di luar piutang dagang dan wesel. Beberapa hal yang termasuk dalam piutang lain misalnya gaji karyawan dibayar di depan, piutang restitusi pajak, piutang bunga, dan sebagainya. Contoh pernyataan piutang. Pernyataan yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan saldo akhir bulan adalah bentuk pernyataan piutang berupa jumlah sisa hutang perlu dibayarkan debitur di periode-periode berikutnya. Selain sebagai tanda pembayaran, pernyataan saldo akhir bulan juga digunakan sebagai pengingat jumlah sisa hutang dan tanggal jatuh tempo hutang wajib lunas. Yang kedua, faktur belum dibayar. Faktur belum dibayar adalah faktur yang dikeluarkan perusahaan untuk distributor atau konsumen dengan piutang dagang. Faktur belum dibayar umumnya berisi jumlah barang dibeli, nominal uang muka, sisa piutang, dan jatuh tempo pelunasan. Yang ketiga, saldo berjalan adalah pernyataan piutang yang dibuat akuntan khusus untuk internal perusahaan melalui pencantuman piutang sebagai saldo berjalan. Pihak-pihak stakeholder perusahaan dapat memantau progres pelunasan piutang dan memperkirakan kapan piutang tersebut lunas dibayar. Selanjutnya, klarifikasi piutang. Sini klarifikasi piutang terbagi menjadi dua, yaitu yang piutang dagang, yang termasuk piutang dagang itu piutang usaha atau account resident dan wesel tagih, not resident. Piutang usaha merupakan piutang dagang yang tidak dijamin dengan rekening terbuka. Piutang jenis ini adalah pelunasan jadi itu jangka pendek bagi pelanggan dan tempo pembayaran berkisar 30 hingga 90 hari. Sedangkan wesel tagih dibuatkan dengan janji tertulis untuk membayar transaksi jual beli yang telah dilakukan. Klasifikasi piutang yang kedua itu piutang bukan dagang. Yang termasuk piutang bukan dagang antara lain penjualan surat berharga atau kepemilikan selain barang dan jasa, uang muka bagi para pemegang saham, direktur, pejabat, karyawan, dan perusahaan afiliasi. Yang ketiga, pembayaran di awal pembelian. Yang keempat, tuntutan atas kerugian atau kerusakan produk. Kelima, saham yang harus disetor. Keenam, dilakukan setoran untuk menjamin kontrak atau pembayaran. Ketujuh, setoran kepada kreditur, perusahaan, keperluan umum, dan serta lembaga lainnya. Contoh piutang dagang atau piutang usaha itu contoh soalnya, perusahaan X menjual dagangannya kepada toko Y sejumlah 12 juta rupiah. Toko Y pada saat itu hanya membayar sebesar 2 juta dan akan membayar sisanya pada tengah bulan. Dengan demikian, perusahaan X mempunyai piutang dari toko Y sejumlah 12 juta rupiah dikurangi 2 juta yakni 10 juta. Nah, jurnalnya di sini keterangannya kasnya itu 2 juta karena yang baru dibayarkannya itu 2 juta rupiah, jadi kas yang masuk itu sebesar 2 juta rupiah. Untuk piutang itu sebesar 10 juta itu dari jumlah keseluruhan 12 juta dikurangi 2 juta yang telah dibayar jadi 10 juta. Nah,
Dan pendapatan, jadi jumlah pendapatan keseluruhannya itu 12 juta rupiah. Jadi debit dan debitnya balance. Nah, contoh piutang bukan dagang itu pada tanggal 1 Januari Penguasa Thailand menerima pesanan baju batik dari Ibu Ami sebanyak 10 pieces dengan total harga sebesar Rp5.520.000 dan baru terbayarkan sebesar Rp3.500.000 dan akan dibayarkan sisanya setelah pesanan jadi semua. Maka dari itu, Penguasa Thailand memiliki hutang dari Ibu Ami sebesar Rp2.020.000. Keterangannya di sini kasnya 3.500.000 karena pembayaran yang baru dibayar itu sebesar 3.500.000 dari total 5.520.000. Nah, di sini piutang itu sisa yang belum dibayarkan oleh Ibu Ami kepada Penguasa Thailand yaitu Rp2.020.000 dengan pendapatan usahanya yaitu total dari keseluruhan 5 juta total dari keseluruhan yaitu Rp5.520.000. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.